Tadi saya berziarah ke makam seorang sahabat Rasulullah yang luar biasa, dalam sekali pengalamannya. Namanya Abu Ayyub Al-Ansari. Beliau dimakamkan bukan di Mekah, bukan di Madinah, tapi di Istanbul, Turki. Beliau adalah sahabat yang rumahnya dipakai menginap oleh Rasul lama berminggu-minggu ketika Rasulullah pindah dari Mekah ke Madinah. Dan saat Rasulullah proses membangun masjid dari rumahnya, beliau menginap di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Dan beliau mendapatkan kehormatan itu tidak random, tapi atas pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berlalu waktu, Rasulullah wafat. Abu Ayyub Al-Ansari tetap berjuang dalam dakwah, membela Abu Bakar As-Siddiq, melanjutkan perjuangannya membela Umar bin Khattab. Masuk juga ke zaman Utsman, ke zaman Ali, sampai masuk ke zaman Muawiyah bin Abi Sufyan. Di zaman Muawiyah bin Abi Sufyan ada satu seruan jihad untuk menaklukkan Konstantinopel. Abu Ayyub Al-Ansari saat itu usianya sudah sangat tua, mungkin salah satu yang paling tua di antara pasukan yang ada. Tapi beliau paling mulia, sahabat Rasulullah, sahabat senior. Beliau ikut dalam perang tersebut, maju ke benteng Konstantinopel. Walaupun pasukan Muawiyah tidak berhasil menembus benteng Konstantinopel, tapi pasukannya sudah paling depan dan menjadi pionir dalam sejarah Islam. Dan Abu Ayyub Al-Ansari mati syahid dalam perjuangan tersebut. Sebelum meninggal beliau berpesan, tolong makamkan saya di daerah yang paling dekat dengan Konstantinopel. Maka pasukannya menyiapkan tempat menggali kuburannya di lokasi yang paling dekat dengan benteng Konstantinopel. Dan disinilah, di sebelah masjid ini, makam beliau itu disemayamkan. Dan hari ini teritori yang dulu menjadi mimpi Abu Ayyub Al-Ansari sebagai sahabat Rasulullah yang mati syahid pertama dalam perjalanan membebaskan Konstantinopel sekarang terwujud. Area sekarang ini menjadi bagian Konstantinopel, menjadi bagian dari kota Istanbul sampai akhir zaman insya Allah. Saya hanya berpikir satu orang sahabat saja begitu agung, terhormat, begitu luhur posisinya di mata seluruh umat Islam. Jadi kaidahnya sangat sederhana. Semakin kita dekat dengan Rasulullah SAW dan semakin kita menjadi pejuang yang memperjuangkan misi-misi Rasulullah, semakin mulia hidup kita. Bagi seorang muslim, nilai kita tidak diukur oleh capaian-capaian finansial, capaian-capaian akademis, tapi nilai hidup kita diukur oleh kontribusi yang kita berikan untuk menyumbang bagi peradaban Islam yang sudah diceritakan oleh Rasulullah SAW. Begitu kita menjadi bagian dalam cita-cita peradaban tersebut, maka kita akan mulia. Bukan hanya ketika kita hidup, bahkan berabad-abad setelah kita wafat.